Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lesti Nopiawati dari Prodi PGMI, Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin MPDI. Soal nomor 1, sebutkan apa saja permasalahan yang dianggap kategori kenakalan pada peserta didik di tingkat SD dan MI. Jawabannya yaitu dalam bentuk kenakalan yang terjadi dalam peserta didik di tingkat SD atau MI diantaranya yaitu membolos, mengobrol, ramai pada jam pelajaran berlangsung, lari dari sekolah pada saat pelajaran berlangsung, cara berpakaian seragam tidak sesuai dengan yang ditentukan, tidak mengerjakan PR sekolah, sering terlambat datang ke sekolah, menyontek, membangkang, dan membentak. Upaya guru dalam mengatasi kenakalan siswa dengan cara memberikan keteladanan, memberikan pendidikan agama, melakukan pendekatan psikologis, membuat tata tertib, dan memperkecil peluang siswa untuk melakukan pelanggaran tata tertib. Soal nomor 2. Berikan solusi yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kecanduan gadget, utamanya dalam game online di tingkat peserta didik di sekolah dasar atau MI. Jawabannya yaitu yang pertama, buat suasana belajar yang nyaman. Di antaranya dengan belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat yang nyaman, misalnya di pinggir danau. Yang kedua, dengan cara belajar bersama. Metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak menjadi rileks menerima pelajaran yang akan diserap. Yang ketiga, dengan cara belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah belajar yang sangat efektif. Dengan cara belajar ini, anak akan tidak merasa bosan. Soal nomor 3, bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan perbedaan minat dan bakat peserta didik yang muncul di dalam kelas yang sama? Jawabannya yaitu minat dan bakat adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang mana keduanya dapat dipengaruhi hasil belajar. Minat merupakan kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu, sehingga peserta didik memiliki rasa keingintahuan yang kuat untuk selalu belajar dan mengetahui segala sesuatu. Bakat merupakan kemampuan seseorang yang menjadi salah satu komponen yang diperlukan dalam proses belajar seseorang. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut dalam lingkungan sekolah, perlu adanya kerjasama antara guru dan semua anggota sekolah untuk membantu peserta didik yang mengalami masalah minat dan bakatnya. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberi perhatian, dorongan, atau motivasi yang nantinya akan meningkatkan minatnya untuk selalu mengerjakan dan belajar bakat barunya. Soal nomor 4, langkah apa saja yang Anda akan lakukan dalam menyelesaikan kasus bullying atau perundungan yang kerap terjadi pada peserta didik di tingkat sekolah dasar atau MI?
Jawabannya yaitu memberikan sanksi atau hukuman kepada murid agar hal tersebut tidak terulang kembali. Segera tangani dengan disiplin. Ciptakan kesempatan untuk berbuat baik, tumbuhkan rasa empati, libatkan siswa dalam konstruktif. Soal nomor 5, jelaskan apa saja materi perkembangan peserta didik yang telah Anda pelajari dari pertemuan awal hingga akhir yang dapat diterapkan di sekolah. Jawabannya yaitu materi tentang perkembangan potensi minat dan bakat peserta didik di lingkungan sekolah. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh para guru, orang tua untuk mengembangkan minat dan bakat. Yang pertama, tingkatkan motivasi anak untuk mengembangkan kemampuan. Yang kedua, membantu anak meyakini dan fokus pada kelebihan dirinya. Yang ketiga, perkaya anak dengan berbagai wawasan, pengetahuan, serta pengalaman di berbagai bidang. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab dari soal UAS perkembangan peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.